Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Ketemu lagi dengan saya di video bagaimana membangun bisnis online dari awal, gitu ya. Nah, ini sudah materi yang masuk materi ke-9 sepertinya ini ya, video yang ke-9. Gak apa-apa, kita tetap semangat, kita jalankan terus. Teman-teman sekalian, para peserta kuliah online, kita teruskan lagi. Kemarin kita sudah sampai membahas tentang secara permukaan preface-nya gitu ya, introducing preface-nya terkait dengan Facebook Ads fanpage gitu ya. Jadi apa di dalamnya, perbedaannya antara kalau yang lama sama yang baru seperti apa dan segala macam. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saya share dulu materinya. Baik, kemarin kita sudah sampai sini ya. Kita bahas ada 9 gitu ya. Tombol, nanti akan kita jelaskan salah satu lah di depan, tapi paling tidak saya sudah sampaikan bahwa ada perbedaan. Kalau Anda masih baru, biasanya munculnya adalah enggak 9, tapi biasanya 7 atau 6. Boleh dicek, teman-teman sekalian. Sekali lagi, algoritma Facebook, upgrade 2020, itu algoritmanya, artificial intelligence-nya, itu melihat behavior kebiasaan Anda memperlakukan akun Facebook Anda. Gitu ya. Jadi nggak serta-merta dibuka semuanya. Gitu. Dan kebanyakan teman-teman sekalian menggunakannya lebih banyak di post a post. Dan post a post itu tujuannya adalah untuk awareness konten. Gitu ya. Membangun konten dan melakukan awareness konten. Gitu. Nah, itu harus dibantu oleh call to action di dalam statusnya. Gitu ya, di dalam captionnya. Gitu ya. Nah, kita buka post-nya. Buka ini, kita post ya. Konten bisa kita punya. Nah, saya akan langsung membahas dulu di awal terkait dengan mindset audiens dulu, karena ini audiens penting, konten penting. Item penting, audiens juga nggak kalah penting. Ya, ini audiens kita. Coba satu lagi saya juga ngasih tahu, nggak semuanya akan muncul seperti ini. Gitu ya, bisa jadi yang muncul hanya 1. Ini kita yang muncul ada 4. Gitu ya. Nah, teman-teman boleh cek, ada yang 2, gitu ya, ada yang 1, gitu ya. Kalau teman-teman sudah menggunakan semuanya terintegrasi, fanpage-nya biasa akan munculnya fasilitas yang 4-4-nya. Baik, kita akan coba ke audiens dulu deh. Saya langsung coba membahas audiens. Kan teman-teman udah banyak yang paham nih audiens ini gitu ya. Cuma bagaimana sih menentukannya? Ya tinggal kita tentukan aja location, umur, segala macam. Nah, sebetulnya nggak begitu. Jadi, ada banyak pilihan di audiens. Ada parameternya. Dan setiap parameternya itu harus diidentifikasi dulu agar teman-teman nggak boncos. Gitu ya, dalam menggunakan Facebook fanpage-nya. Seperti apa itu? Nah, kita lihat materi yang ini. Oke. Mindset beriklan di Facebook. Saya akan bahas ini dulu. Jadi mindset ini penting. Karena kebanyakan orang-orang hanya tahu fasilitasnya, langsung hajar hajar aja gitu lah ya. Ads-nya langsung dibikin, filternya langsung dibuat ini tanpa ketika kita tanya kenapa ini filternya, apa alasannya gitu ya. Kira-kira lah gitu ya, itu kira-kira itu problem. Oke, beriklan di Facebook. Nah, banyak yang gagal di Facebook advertising. Kenapa? Nah, ini yang akan kita diskusikan gitu ya, karena memang tidak fokus dan tidak tertata secara optimal audiensnya dan juga targetingnya. Nah, seperti apa sih keuntungannya pakai fanpage gitu ya? Nah, ini contoh keuntungannya adalah ini. Nah, ini saya kasih lihat salah satu keuntungan yang pernah kita buat. Jadi, ketika saya membuat sebuah training ya di Surabaya, ya, 2 tahun lalu di Surabaya saya bikin training, gitu ya. Ketika saya bikin training di Surabaya 2 tahun lalu, saya ada IO di sana, ada event organizer yang memang mengarrange trainingnya di Surabaya. Sampai pesertanya juga di-arrange sama mereka. Mereka juga bikin Facebook ads gitu ya, diiklankan di sana. Dan alhamdulillah, bismillah karena Allah, satu ruangan hotel itu full dengan pesertanya. Nah, tapi saya dari Jakarta
mencoba untuk membuktikan bahwa saya pun juga bisa dapetin peserta training, kira-kira gitu ya. Nah, ini kemudian saya buatlah promosi dari Jakarta. Tapi saya coba bikin yang paling minimal budgetnya. Saya coba kotak-atik, saya minimal budgetnya. Yaitu pertama, saya langsung bikin landing page-nya, kemudian saya tentukan lokasi karena Surabaya, maka saya fokusnya di 3 kota madya dan kabupaten. Surabaya, Sidoarjo, kemudian Gresik dan Mojokerto lah ya sekitarnya. Itu kita buat seperti itu karena itu suburbnya ya, itu kelas 1 clustering lah ya. Nah, itu saya fokuskan di situ. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah budget saya saya ambil 6 hari itu 55.000, artinya at least ya kalau kita upgrade itu ya 10.000 lah ya, seharinya 10.000. Nah, kemudian orang yang terjangkau ada 4.800 orang dan dalam kurun waktu 6 hari closing-nya 5 gitu. Nah, kemudian saya lihat iklan ini per page-nya acara ini per page-nya itu 550.000 satu orang. Nah, biaya iklannya 55.000. Jadi artinya dengan closing 5 itu saya dapat uang 2.750.000 omset gitu ya, tapi dengan modal iklan 55.000 dan saya nggak harus keluar rumah. Cukup dalam rumah aja. Ada hasil closing-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini saya dan istri, karena saya punya pabrik di Bogor terkait dengan merchandise, gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu merchandise di beberapa di Jakarta seperti di periklanan, event organizer segala macam itu sebagian besar itu ada yang ambil di tempat kita. Kita ada pabrik sendiri, kita ada workshop sendiri, kita ada kantornya sendiri. Ya. Nah, iseng-iseng kita bikin saya sama istri, kita bikinnya pakai peluang usaha. Karena waktu itu kita pernah bikin pakai peluang usaha, alhamdulillah 2 tahun yang lalu itu kita bikin itu hampir 380 kalau tidak salah. Hampir 400 paket peluang usaha terjual. Nah, kemudian saya bilang sama istri saya, yuk kita bikin paket peluang usaha lagi, tapi dengan budget yang sekarang. Kalau waktu 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu sekitar 3,5 per paket. Nah, sekarang 5,3. Kita coba deh, masih bisa nggak sih, masih laku nggak sih, kira-kira gitu ya. Akhirnya saya bikin iklannya, artinya kalau saya selalu membuat augmented. Nah, ini saya coba sedikit bergeser ya. Ini adalah salah satu contoh augmented yang saya buat. Apa itu? Saya bilang bahwa Anda bisa beli paket peluang usaha di kita, itu hardware dan software. Jadi mesin-mesinnya, perangkatnya, semuanya, sampai juga tutorialnya seperti ini. Jadi kita kasih tutorialnya, ada video, segala macam. Kemudian kita akan siapkan Facebook-nya, kita siapkan Instagram-nya, kita siapkan landing page-nya, jadi dia tinggal jualan. Konten juga kita siapkan, beres. Kemudian setelah itu ada jaminan uang kembali. Apa itu jaminan uang kembali? Begini, kalau trainingnya itu sampai bisa. Dan jaminan uang kembalinya itu adalah apabila selama kurun waktu 1 bulan, 3 bulan, ternyata dia merasa gagal, nggak ada order sama sekali, gitu ya, yang masuk atau tidak ada orang yang nelpon dia, atau tidak ada apapun yang terjadi, tidak ada konversi, tidak ada yang nanyain, tidak ada closing, tidak ada interaksi dari customer di luar, gitu, maka dia boleh mengembalikan uangnya ke kita. Dan mengembalikan produknya ke kita dan kita akan kembalikan uang 100% tanpa berkurang. Gitu ya, kita kasih jaminan itu. Kenapa? Karena kami mensupport dari luar juga agar dia dapat order, agar dia ada konversi, agar dia dapat loss. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan konsep ini? Kita buat, nah ini contohnya. Ya, contohnya ini kalau kita lihat. Nah, ini contohnya. Ini teman-teman bisa lihat, di sini ada 2 iklan tuh yang ada, gitu ya. 2 iklan. Nah, iklan ini dan iklan ini, ya. Isinya sama, tapi gambarnya itu kita ganti, kita coba rubah. Dan audiens lokasinya itu kita rubah. Yang satu Jakarta dan sekitarnya, yang satu luar Jakarta, gitu ya, luar kota. Apa yang terjadi? Bisa kita lihat. Yang di sini, ini terjadi interaksi 6.700, jangkauannya 6.700 orang.
Tapi interaksinya ada 1.748, artinya yang melakukan klik, yang melakukan konversi ada 1.700. Ya, dengan budget ini saya 66.000 nih. Ini saya bikin sama-sama nih bareng-bareng nih, iklannya jalan 10 hari aja. Gitu ya. Dan 10 hari itu berarti total budget yang saya habiskan tuh 203.000. Dari mana 203.000? Lihat ini. Buktinya 66.000 tambah 137.000. Ya. Total ini kan 203.000. Nah, kemudian yang ini menarik nih buat saya. Kenapa? Ini 69244, hampir sama ya. Ini 6.700, ini 6.900. Artinya sama-sama sekitar 6.000 something lah ya. Nah, tapi di sini konversinya dia 1.700. Yang ini konversinya 6.800. Artinya ini konversinya itu hampir 90%. Gitu ya. Tapi kalau yang ini konversinya hanya 1/6, hanya sekitar AFS 20%. Artinya inilah yang saya scale up. Jadi ini saya lakukan scale up. Apa scale up-nya? Jadi saya naikin budget iklannya ke depan, gitu ya. Nah ini yang saya lakukan, itu scale up. Nah kemudian apa yang terjadi selama proses ini, gitu ya? Yang terjadi adalah selama 10 hari itu terjadi closing. Nah ini yang closingnya ya. Closingnya itu 5. Ada 5 nih yang closing. 5 closing itu artinya kalau kita jumlahkan, budget iklannya kan tadi 203.000 ya. Pakai peluang usahanya tadi kita sepakati, tadi kita jual 5,3. Closing 5 pack. Artinya 5,3 kali 5, 26 juta. Artinya selama dalam waktu 10 hari, saya dapat duit 26.500.000. Nggak keluar rumah, cuma dalam rumah, cuma saya mainkan aja. Copywriting, saya mainkan juga konten, foto, dan segala macam, dan analisis hampir setiap hari, 2 hari sekali saya analisis. Nah, apa yang terjadi? Modal iklannya ternyata cuma 0,7% dari omset. Gitu. Ini yang saya bilang tadi, sebetulnya kalau bahasa saya sih apa ya, kalau bahasanya tuh magic lah ya, magicnya di media online itu adalah seperti ini. Jadi kita bisa lakukan seperti ini untuk produk manapun sebetulnya. Karena ini kan produk biasa padahal, ya. Apalagi kalau produk yang sebenarnya teman-teman punya konten yang bagus, harusnya bisa berjalan. Nah ini adalah kelebihan dan keuntungan dari kalau kita bermain di Facebook Ads. Nah, kembali lagi ke konsep mindset. Apa aja ya audience mindset-nya? Kenapa bisa begini? Karena kita mainkannya di karakternya audience. Harus kita pahamin dulu. Sehingga nanti kita iklannya nggak gede, kita sesuai. Contoh, apa itu? Nah, mungkin beberapa sudah paham. Item-item, tapi saya akan jelaskan secara filosofinya. Ada demografi. Usianya berapa sampai berapa, jenis kelaminnya laki atau perempuan. Nah, itu harus dijelaskan. Contoh seperti kemarin, gitu ya. Ketika menjual obat untuk sakit jantung, gitu ya. Kemarin ada peserta online kita itu jual obat pelancar darah untuk sakit jantung, dan itu obat itu ternyata cukup bagus karena sudah banyak testimoninya. Tapi dia ngiklaninnya dari umur 40 sampai dengan 65 plus. Gitu ya. Pertanyaan saya, apa alasan sampai 65 plus? Karena dia bilang 65 plus itu orang-orang yang di atas 65 tahun itu orang-orang yang terkena penyakit jantung, potensi gitu ya, paling besar. Dan dia butuh obat ini. Saya bilang, apakah orang-orang umur 60-an ke atas itu main Facebook? Gitu. Satu. Betul, memang dia mungkin punya potensi besar penyakit itu, tapi kan dia nggak main Facebook sampai sejauh itu. Gitu ya, mereka mungkin udah mikirin sakitnya, udah banyak baca Qur'annya lah, misalnya kalau dia arahnya ke agama, segala macam. Jadi nggak pas. Yang beli obat itu rata-rata anaknya. Gitu. Jadi dari sini kita langsung bisa identifikasi ini udah kesalahan. Kenapa? Kalau dia bikin range-nya gede, umurnya, maka audiens yang akan didapatkan juga gede. Contoh nih, dia bikin tadi 45 sampai 65 plus atau 70 tahun. Akan di Jakarta aja, mungkin dia akan dapetin sekitar 3 juta orang. Tapi kan jadi no meaning umur di 60 tahun ke atasnya, karena kan dia nggak lihat iklan ini. Gitu. Tapi dia tercatat beberapa masuk. Oh, tapi kan kelihatan, dia berarti punya akun Facebook. Begini loh.
Kan Facebook itu sudah ada 8 tahun atau 10 tahun yang lalu. Ya, udah mulai ada proses Facebook ini. Nah, artinya mereka-mereka yang umur 60 mungkin waktu lu 50 tahun dia bikin akun Facebook. Atau yang umurnya 45 dia bikin. Sekarang umurnya kan udah 55, udah 65 gitu ya, tapi akun Facebooknya kan masih berlaku. Jadi masih tercatat gitu di akun Facebook. Gitu loh, secara umur. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi langsung kita potong aja, jebret, antara 35 sampai dengan misalnya 45 atau 50. Potong di situ. Artinya kalau begini kan lebih pendek. Ketika lebih pendek, bisa jadi kalau Jakarta nggak sampai 3 juta orang. Misalnya gitu kan, saja mengecil jadi 1 juta orang. Artinya, dan juga lebih fokus dari dengan uang Anda yang Anda budgetkan sehari 20.000 misalnya gitu, atau 30.000 sehari misalnya gitu, kan lebih efektif Anda belanjakan ke 1 juta orang, tapi fokus ketimbang Anda belanjakan untuk 3 juta orang, kan nggak fokus penyebarannya. Itu dari sisi itu, filosofi yang pertama itu ya. Karena kita lihat dulu yang beli siapa, anaknya. Nah, kalau yang belanja anaknya, yang beli obat itu anaknya, maka copywriting-nya, gitu ya, copywriting-nya itu harus kita sesuaikan dengan copywriting-nya seorang anak agar berbakti kepada orang tua, gitu. Itu filosofinya, ya. Kemudian lokasi, geografi. Ada yang bilang, saya pengen seluruh Indonesia aja. Satu lagi, obat yang, nah ini kita masih bicara satu produk ini ya, kan contohnya itu. Produk ini produk yang cukup premium harganya. Kalau misalnya ada jual sampai ke pelosok desa, mungkin nggak akan ada yang beli obat ini, kecil kemungkinan, karena harga dan segala macam. Gitu ya. Nah, Anda sasar saja kota besar, di mana mungkin anak-anaknya yang mungkin kayak di daerah terpencil, katakanlah dari Kebumen atau Bojonegoro atau apa gitu ya, yang daerah remote area itu. Nah, itu kan anak-anaknya semua kerjanya di kota, di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, di Bandung, mungkin kan gitu. Kalau di wilayah Jawa, ya Sumatera ada Medan, Padang, nah kota-kota besar, ya, seperti itu misalnya. Nah mereka kerja di kota besar. Kenapa Anda nggak lokasikan di kota besar saja? Jangan Indonesia. Indonesia sampai Pulau Komodo juga nanti kalau ada akun Facebook yang targetnya umur segitu, kena gitu di sana. Padahal belum tentu juga dia butuh. Itu satu. Filosofi yang harus dibuat. Identifikasi customer-nya dulu. Makanya kemarin saya selalu di awal identifikasi. Semua identifikasi. Identifikasi. Kemudian timing. Ya, jam berapa beriklan dan segala macam. Itu Anda juga harus ingat. Dan saya sebut ada 3 waktu. Ya, hari Ahad perlu nggak Anda beriklan atau perlu tidak Anda tambah budgetnya kalau di hari Ahad segala macam. Itu Anda harus perhatikan. Dari mana dapatnya? Sebetulnya kalau Anda sudah mulai melakukan proses iklan itu, saat Anda bikin saja 1 minggu atau 2 minggu Anda iklan, kemudian Anda coba analisis, Anda akan menemukan, oh iklan saya sering dibacanya adalah di hari Sabtu dan Ahad, misalnya. Itu bisa dilihat. Karena memang ada tools-nya di dalam fanpage. Tadi kalau kita lihat view result. Kemudian behavior, kebiasaan pengguna. Apakah pengguna mobile, tablet, smartphone, apa pentingnya sih? Sampai tahu gini. Kalau obat Anda itu harganya adalah 300.000, ya 500.000 ke atas misalnya gitu ya, yang itu adalah kelas-kelas, mungkin Anda akan menyasar orang-orang yang umurnya 35 sampai 45, kemudian berharap bisa beli produk ini yang dianggap premium. Artinya orang-orang yang bekerjanya mungkin gajinya di atas 5 juta misalnya gitu ya. Maka Anda lihat rata-rata orang yang pakai smartphone-nya iPhone misalnya gitu ya, atau iPhone X gitu segala macam, itu kan pasti gajinya mungkin besar. Bisa jadi potensi faktanya mereka adalah orang-orang yang kenapa bisa beli handphone itu ya karena mungkin gajinya besar. Kemudian juga karena kebutuhan dia, mungkin karena kesibukan dia menggunakan itu, gitu ya. Nah, itu kan satu hal. Beda dengan pengguna handphone yang lain, misalnya gitu ya. Ini kita bicara apa namanya fakta, gitu ya. Nah, itu jadi pertimbangan. Gitu. Kayak kemarin saya dapat waktu bukan kemarin ya. Jadi 3 tahun, 4 tahun yang lalu saya pernah diberikan klien
untuk event golf. Minta maaf ya saya sampaikan ya, tapi sekarang udah nggak saya ambil lagi di klien untuk golf karena ternyata banyak mudorot. Mohon maaf ya, nggak ada maksud apa-apa. Tapi versi saya ya, versi saya. Nah, olahraganya sih aman gitu ya, tapi gimmick olahraganya itu yang menjadi problem karena kadang tidak bisa dihindari. Olahraga tidak ada masalah, gitu ya, gimmicknya. Di mana-mana kan gimmicknya yang jadi masalah ya, bukan olahraganya. Nah, ketika ada event golf itu, kita ditargetkan untuk orang-orang agar bisa main di sana, iklannya ke siapa? Akhirnya kita sasar, yaitu pengguna-pengguna iPhone, pengguna-pengguna Samsung, waktu itu S9, ya, yang kita target 9 plus, yang kita targetkan. Dan itu bisa diatur. Nah, kemudian ini yang terpenting, connection. Jadi membidik teman dari fans Anda, caranya gimana? Itu connection itu gini maksudnya. Jadi, Anda punya teman 1000 di fanpage, ya, followersnya 1000, misalnya gitu ya. Nah, 1000 orang ini, dari tiap orang yang 1000, ini 0 sampai 1000 ya. 1 sampai 1000. Nah, teman ini kan tiap teman punya teman lagi ya di sini ya. Katakanlah ini satu orang ini dari 1 sampai 1000 orang, tiap orang katakanlah punya teman 100. Gitu ya, berarti 100 kali 1000 kan ada 100.000 nih di layer keduanya. Anda berteman nggak sama yang ini? Enggak. Anda bertemannya sama ini kan? Tapi ketika Anda switch iklan Anda menggunakan teknik connection, maka sekali Anda mengiklankan ke 1000 orang, tapi ngeblastnya itu ke 100.000 orang. Paham ya? Jadi Anda kan punya teman cuma 1000, tapi di belakangnya dia kan dia punya teman. Gitu ya. Maka ketika Anda mulai iklannya di 1000 orang ini, pada prinsipnya, pada potensinya, itu iklan Anda sebetulnya dibaca atau dilihat potensi oleh 100.000 orang ini. Karena dia dan teman-teman. Itu bisa di-switch gitu. Bisa. Itulah makanya saya bilang sama teman-teman sekalian, iklan itu nggak cuma boost a post aja, kemudian demografi, umur, udah sekarang udah langsung iklan bayar 100.000. Iya, memang like-nya banyak, tapi kadang-kadang boncos. Nggak ada yang masuk, nggak ada konversi. Gitu. Buat dagang-dagangan, oke lah. Gitu. Tapi kan sekali 2 kali kan kita nggak mungkin. Tujuan kita iklan adalah agar ada closing. Gitu ya. Nah, satu lagi, terakhir mau saya sampaikan bahwa Facebook sudah melakukan survei. Artinya, dia menyatakan bahwa versi dia, bahwa kita di akun Facebook kita, dan akun Facebook teman-teman sekalian semuanya, 40% dari teman kita yang ada di akun Facebook kita adalah yang sejenis sama kita. Minimal. Maksudnya apa itu Mas Yos? Begini maksudnya. Kalau saya adalah seorang dokter, dan saya punya teman 1000, gitu ya, maka 40% dari teman saya 1000 itu dia sefrekuensi sama saya, itu dokter juga. Kalau saya adalah karyawan Telkomsel, ya, saya kan berkarir di Telkomsel, maka teman saya itu 40%-nya paling tidak itu adalah orang-orang telekomunikasi, entah itu Telkomsel, atau vendor-vendor Telkomsel, entah itu segala, tapi yang terkait dengan telekomunikasi. Nah, itu penting. Itu adalah fakta yang bisa kita mainkan. Untuk apa itu? Nah, banyak sekali. Contoh, ya terakhir nih, sebelum saya tutup. Ketika saya dapat klien sebuah perusahaan yang menjual alat kesehatan dental itu gigi ya, kesehatan gigi. Mereka bilang, maksudnya ada produk dental gigi. Gimana cara jualnya? Oh iya, artinya saya langsung melihat bahwa saya harus menjual ini ke dokter gigi. Tapi dia bilang, susah untuk memberikan informasi atau telling produk ini ke dokter-dokter gigi senior atau dokter-dokter gigi yang memang fokus, yang memang kita carinya susah kayak gitu. Jadi harus hadir di mana-mana dan segala macam. Oke, tekniknya adalah saya lakukan adalah bikin fanpage, kemudian setelah itu saya undang dengan teknik lead, namanya lead magnetic. Nanti kita mau pelajari lead magnetic, agar yang datang ke Facebook kita itu adalah orang-orang yang memang khusus untuk dental, yang tertarik sama dental, tertarik sama dokter gigi. Ketika mereka sudah kumpul, ini kan pasti paling tidak dokter-dokter gigi.
Nah, setelah itu kita klikkan ini connection. Terkumpullah 1.000 dokter gigi saja dalam satu followers kita. Maka kita punya potensi 100.000 dokter gigi. Ya, karena setiap orang punya 100 teman saya di sini ya. Nah, temannya potensinya adalah dokter gigi. Akhirnya kita punya potensi di situ. Nah, itu fungsinya untuk itu. Dan banyak lagi dan banyak lagi. Itu hanya sebagian kecil dari contoh. Teman-teman sekalian, ini yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Mindset, gitu ya. Penting sekali bagaimana kita membangun mindset kita dan sebelum kita menggunakan senjata fiturnya. Ya, kalau fitur gampang, tapi filosofi dan mindset-nya ini yang harus kita kuatkan. Baik, itu dulu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang pas di materi kali ini, tapi fungsinya adalah agar fakta dan informasinya bisa saya berikan secara penuh kepada teman-teman sekalian. Baik, sampai ketemu ya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.